Assalamualaikum teman-teman pecinta Mini 4WD di Indonesia dan seluruh dunia. Kali ini kita dari Zeta Performance Oil pengen ngedemonstrasi ini kegunaan dari motor braking oil kita. Nah, di sini kita akan pakai dinamo XP Dash, dinamo yang cukup common di Indonesia ya, buat di kelas side damper atau Indonesian damper class. Oke, sebelum kita coba mulai break-in dan speed test, kita coba prepare dulu ya piniannya dan juga beberapa perangkat lainnya. Oke, untuk settingnya saya pakai gear ratio 4.2:1 ya, atau gear merah coklat. Dan saya pakai small diameter tire, ban small, kira-kira 24 mm depan belakang ya. Jadi nanti untuk baterai saya pakai Iris Ohiyama dengan voltase 1,50-an volt, mungkin 1,55. Anggap aja jika dua baterai 3 volt lah ya. Oke, jadi setelah tadi kita coba stock performance-nya yang berkisar di rata-rata 32 sampai 34 km per jam. Nah, ini kita pengen coba untuk lanjut break-in ya. Nah, setelah break-in nanti kita akan lihat berapa sih performa si Expedas ini setelah di break-in dengan Zeta Performance Oil. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, untuk cok dan mencok ini tergantung regulasi ya teman-teman. Tapi biasanya di Indonesia, baik itu kelas side damper atau Indonesian damper class ataupun STO atau Indonesia Open Class, itu biasanya memperbolehkan untuk dicoak. Jadi nanti tergantung preferensi teman-teman sekalian ya. Nah, untuk ini saya akan coba break in dengan cara dicoak sehingga sangat meneteskan oilnya itu bisa lebih mudah. Oke, run pertama saya pasang voltase 1,15, ngadepnya mundur ya. Tapi ini tergantung preferensi break-in teman-teman, nggak masalah. Saat ini pertama kali tidak usah saya tetesin apa-apa dulu. Jadi beneran break-in kering dulu untuk pertama. Tapi pastiin komutatornya atau kepala angkurnya itu bersih ya. Jadi ntar pas teman-teman habis coak, lihat apakah kotor. Kalau kotor coba disemprot-semprot dulu pakai kontak cleaner atau brake cleaner, terserah. Nah, kemudian kita tunggu sampai run pertama selesai. 2 menit aja kalau saya. Oke, videonya akan saya cepetin teman-teman. Mungkin 2 kali atau 4 kali lebih cepat biar nanti tidak bete nungguinnya ya. Nah, setelah break-in, setiap sesi break-in kita kasih cooling down time ya, 1 menit, 2 menit, 5 menit terserah. Jadi nanti setiap sesi saya akan mengistirahatkan motornya 1 menitan biasanya, lalu kembali dilakukan run session berikutnya. Jangan lupa kita dinginin dinamonya setiap habis break-in session, 1-2 menit cukup. Yang penting nggak terlalu panas-panas banget biar performance motornya tetap mantap. Oke, di run ketiga kita mulai tetesin ya Zeta Performance Oilnya, 1 atau 2 tetes sekalian untuk ngebersihin residu bekas dry break-in tadi ya. Tadi kan kepake oil ya, jadi udah mulai kotor, kita bersihin dan kita lubricate ya biar putarannya lebih lancar. Selain itu,
gunanya juga buat meningkatkan konduktivitas, jadi power listrik yang didapat dari mesin braking atau baterai ntar lebih tersalurkan dengan baik. Dan fungsi yang ketiga adalah minimize the spark, jadi percikan-percikan api itu kita minimalisir ya, biar ya nanti karbon brushnya juga ratanya bagus, nggak ada gosong, dan tentunya meningkatkan performance putaran si motornya juga. Oke, sambil nunggu dingin, sebenarnya motor oilnya ini bukan cuma buat meloncarkan komutator ya, tapi juga bisa untuk meminimalisir spark atau percikan api saat kita lagi braking. Jadi ya pastinya lebih adem, lebih awet juga nantinya. Oke, kita lanjut di run ke-6. Jadi ini saya akan coba tetesin lagi karena putaran semakin tinggi, dinamo semakin teriak. Jadi saya akan coba tetesin lebih banyak ya, 2 tetes. Sebenarnya satu juga nggak apa-apa sih, balik lagi ke preferensi teman-teman sekalian. Teman-teman bisa notice nanti semakin ditetes semakin kencang ya, semakin loncat putarannya, dan juga terlubrikasi dengan baik. Jadi tidak perlu takut untuk overuse ya, paling nanti side effectnya lebih becek aja, lebih kotor gitu.
Oke, setelah kita selesai ya 7 kali run tadi, kita biarin dulu sebentar sampai dingin. Baru kita bersihin ya pakai kontak cleaner. Nah, ini saya akan pakai Rexco karena menurut saya nggak terlalu licin ya. Saya sukanya yang kering-kering aja. Kita bersihin menyeluruh komutatornya, kilikannya, pokoknya sampai bersih lah ya. Oke, lanjut. Setelah ini kita mau coba langsung kita tes dapat berapa ya pakai speed checker. Kita akan compare tadi kalau nggak salah 32 sampai 34. Nah, ini setelah di breakin, mari kita cek sama-sama. Baterainya saya pakai yang di slot. Oke, kita tunggu sedikit lagi baterainya. Sambil menunggu, kita tetesin dulu ya di dinamo yang tadi udah dibersihin. Dikit aja, jangan lupa dikocok dulu. Satu tetes aja cukup, biar ke lubricate aja. Jadi nggak ada spark dan conductingnya lebih bagus ya. Jadi power baterainya tetap terutilize dengan maksimal. Yuk kita tes. Oke, jadi udah kelihatan ya perubahan performance-nya ya. Naik bisa sampai 20 sampai 30% dari 32 sampai jadi 44-an. Impressive. Dan tentunya bisa diandalin ya. Selain buat break-in, ini juga bisa buat booster. Jadi kalau teman-teman merasa mobilnya kok di setelah beberapa kali turun race menjadi lebih pelan, langsung aja tetes. Dia bisa bangkitin lagi speed yang sebenarnya. Hahaha. Oke, ini saya kasih rangkumannya ya teman-teman. Boleh diikutin, boleh enggak, terserah. Tapi intinya sih oilnya sudah terbukti ya teman-teman. Sangat baik untuk dipakai saat break-in dan meningkatkan performa dinamo kalian.